Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pembahasan kita masih tentang perang Badar. Yang pada kesempatan sebelumnya kita membahas bagaimana kaum musyrikin mereka perjalanan mereka ke Mekah, dan kemudian bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon hal itu, bagaimana musyawarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat beliau, termasuk juga jawaban sahabat Ansar yang membuat senang hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Beliau berjalan melalui Wadi Zifran sampai ke lembah satu bukit. Ya, bukit ini ada sisi yang lebih dekat ke arah kota Madinah, ada bukit yang lebih tinggi yang lebih dekat ke arah dari arah kota Mekkah. Yang ini lembah ini di sisi Badar, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan hal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 42. Allah menyampaikan kepada kita, إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Dan ingatlah ketika kalian berada di sisi lembah yang lebih rendah, ya, yang artinya dari sisi kota Madinah, lebih dekat ke kota Madinah. Dan mereka di sisi lembah yang lebih jauh. Mereka yang lebih jauh karena mereka dari sisi arah kota Makkah. Warrakbu asfala minkum. Sedangkan rombongan dagangnya Abu Sufyan berada di bawah kalian karena mereka melalui tepian lautan. Sebagaimana telah kita bahas, rombongan dagang itu menghindar dari pasukan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalaupun kalian berkomitmen untuk saling berjanji, untuk berkomitmen bertemu, untuk menempati suatu momentum tertentu, lakhtalaftum fil mi'ad. Kalian akan berselisih dalam komitmen, dalam perjanjian tersebut. Dalam menepati tepatnya tempat dan waktunya. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan sesuatu, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang pasti terjadi. Liyahlika man halaka an bayyinah, supaya mereka orang-orang kafir yang binasa nantinya, dia mati, dia binasa dengan nyata. Maksudnya apa? Bahwa dia mati dengan menyadari akan kebatilan dirinya, akan kebinasaan dirinya. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan agar orang-orang yang beriman tetap hidup dan menang. Dan kemenangan dan kehidupan itu juga berdasarkan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala buktikan dan tunjukkan kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyampaikan ayat ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalian di satu tempat tanpa perjanjian tertentu, tanpa komitmen tertentu untuk ketemu di tempat itu. Karena keinginan kaum muslimin ingin mengejar siapa? Ingin mengejar rombongan dagangnya Abu Sufyan. Bukan mau bertemu dengan pasukan besarnya orang-orang Quraisy yang 1000-an orang. Itu yang diharapkan. Jadi kaum muslimin menginginkan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang berbeda. Liyansurakum alaihim. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, menolong kalian atas mereka, dan Allah memuliakan agamanya dari agama yang batil, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini, menunjukkan bukti kebenarannya.
Bagaimana pasukan yang sepertiganya atau bahkan kurang dari sepertiganya bisa mengalahkan pasukan yang 3 kali lipat dengan persiapan yang lebih dahsyat. Sehingga tidak ada dalih dan alasan untuk membenarkan atau menyalahkan ini dan itu, karena kebenaran itu nyata, kebatilan itu nyata. Supaya mereka-mereka yang terus-menerus dengan kekufurannya, liyahlika man halaka an bayyinah, orang-orang yang terus-menerus dengan kebinasaannya ini, dengan kekufurannya, dia tetap di atas kekufuran itu dan dia sadar akan kekalahannya karena kesalahannya. Dia kalah karena memang dia salah, karena memang dia di atas kebatilan. Karena Allah menunjukkan hujjah kepada mereka, menunjukkan kebenarannya. Wa yahya man hayy, dan agar yang beriman semakin kokoh imannya, semakin kuat imannya, an bayyinah, dengan hujjah, dengan basirah, dengan bukti kemenangan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, wal imanu huwa hayatul qulub, dan iman itu adalah hidupnya hati. Iman itu kehidupannya hati. Hati ini akan hidup dengan iman, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika mendekati Badar ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengamati dan mencari tahu bagaimana gerak-gerik pasukan rombongan Quraisy yang menuju Badar ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian berjalan berdua ingin menemui orang yang ada di sekitar situ yang mereka temui. Dan di sana mereka bertemu salah seorang orang yang cukup tua, yang sudah tua, dari salah satu orang-orang Arab Badui yang bernama Sufyan Ad-Damri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Quraisy dan tentang rombongan Muhammad, tentang rombongan Quraisy dan tentang rombongan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang berita yang telah sampai kepada orang tersebut? Ya, berita apa yang sampai kepada orang tua ini? Maka orang tua itu pun mengatakan, saya tidak akan memberitahukan kepada kalian berdua sampai kalian memberitahukan dari mana kalian berdua ini. Maka kemudian Nabi SAW jawab argumen kakek tua tersebut dengan mengatakan, idza akhbartana akhbarna. Kalau kamu memberitahu kami akan memberitahukan kepadamu siapa kami, dari mana kami. Kemudian orang tua itu menanyakan, adzaka bidzaka, apakah jawaban saya akan itu sebagai balasan terhadap apa yang akan kamu jawab dari pertanyaan saya? Nabi SAW menjawab, "Naam, iya. Jawabanmu akan saya jawab dengan pertanyaan yang kamu ajukan itu, saya akan jawab juga." Maka kemudian kakek tua itu mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Muhammad dan rombongannya keluar pada hari ini dan ini. Kalau benar berita yang sampai kepadaku itu, maka hari ini dia akan sampai pada daerah sini. Persis di mana Nabi SAW dan para pasukannya berhenti pada saat itu. Bil'udwatil quswa. Ya. Yang bil'udwatid dunya, di tempat yang lebih rendah. Ya, ada quswa adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian kata orang tua ini tadi, dan jika benar, ya saya mendengar juga orang-orang Quraisy, kata dia, keluar dari kota Mekah pada hari ini dan ini. Dan jika berita yang sampai kepadaku itu tepat, benar, maka perkiraannya orang-orang Quraisy akan sudah sampai saat ini di tempat ini. Dia menyebutkan suatu tempat tertentu, persis di mana perkiraan pasukan Quraisy sedang sampai di sana. Nah, setelah dia menyampaikan informasinya ini, maka orang tua itu pun bertanya kepada Nabi, mimman antuma? Kalian dari mana? Kalian berdua dari mana? Karena Nabi SAW cuma berdua saja. Jadi meninggalkan rombongan pasukan dan menemui kakek, mencari siapa yang mungkin lewat di sekitar itu, sekitar tempat tersebut, dan kemudian ingin menanyakan bagaimana atau apa yang dia ketahui, yang orang itu ketahui tentang rombongan pasukan Rasulullah SAW dan pasukannya Quraisy. Maka setelah terjadi dialog itu, kemudian Nabi SAW ditanya, kalian berdua dari mana? Nabi SAW menjawab, nahnu min ma'in. Kami dari air. Jawaban Nabi SAW, kami dari air. Kemudian Nabi SAW pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Kemudian kakek itu bertanya, ma min ma? Air apa? Dari mana? Amin ma'il Irak. Apakah kalian dari sumber yang ada di Irak?
Nabi SAW pergi dan tidak menjawab pertanyaan orang tersebut. Ini sebagaimana riwayat Ibnu Hizam. Dalam Ibnu Hisham, di dalam sirahnya. Nah ini jawaban yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama, terutama ahli bahasa, disebut dengan tauriyah. Ya, tauriyah itu yaitu mengucapkan sesuatu yang sifatnya umum, tapi maksudnya adalah yang lain. Nah maksudnya Nabi SAW, kalian dari apa? Nabi SAW menjawab dari air, maksudnya adalah kita semua tercipta dari air. Ya, wa khalaqna kulla syai'in wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu tercipta dari air. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari itu Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabatnya. Di antaranya Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat yang lainnya untuk mendekati sumur Badar. Ya, mendekati sumur Badar untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy, rombongannya Quraisy. Maka mereka mendapati beberapa orang, 2 orang yang sedang memberi minum kepada onta-ontanya, ya, onta-ontanya Quraisy. Yang di situ ada seorang budak dari Banil Hajjaj. Ya, maka budak itu pun ditangkap karena waktu itu 2 orang yang mereka temui, yang satu dari Quraisy lari, dapatan 1 orang. Yang satu ini ditangkap, dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang sholat. Maka para sahabat menanyai budak yang tertangkap ini tadi, budaknya Bani Hajjaj ini ditanya tentang rombongannya Abu Sufyan. Apa yang kamu tahu tentang rombongan Abu Sufyan? Ya, kemana rombongan Abu Sufyan? Maka budak ini mengatakan, kalau rombongan Abu Sufyan saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu. Namun yang ada di sini rombongan Quraisy yang ada. Bukan rombongan Abu Sufyan. Yang ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya dengan rombongannya yang sangat besar. Maka para sahabat yang menangkap budak ini, mereka tidak terima dengan jawaban itu. Maka dipukulinya anak si budak ini tadi. Dipukul oleh para sahabat. Kemudian setelah dipukuli ditanya, apa yang kamu tahu tentang rombongan Abu Sufyan? Bukankah itu rombongan Abu Sufyan, bukan Quraisy? Maka karena dalam kondisi dipukuli seperti itu, maka si budak ini pun dengan terpaksa mengakui, iya, itu rombongan Abu Sufyan. Dan maka kemudian dilepas. Ya, tapi setelah dilepas ditanya lagi, apa yang kamu tahu tentang rombongan Abu Sufyan? Dia bilang, saya tidak tahu tentang rombongan Abu Sufyan, tapi yang ada adalah Quraisy. Nah, ketika Nabi SAW selesai sholat, maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabatnya, innakum latadribunahu idza sadaqakum wa tad'unahu idza kadzabakum. Kalian ini memukuli dia padahal dia jujur, dan ketika dia bohong kalian lepaskan dia. Ya, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu disebutkan bahwa kami mendapati di sisi sumur Badar ini 2 orang. Seorang dari Quraisy dan seorang lagi budak dari Bani Abi Mu'aid. Yang dari Quraisy lari. Adapun budak kami tangkap. Dan kemudian kami bertanya, berapa jumlah kalian? Berapa jumlah kalian? Maka budak itu mengatakan, wallahi katsir. Banyak, jumlahnya banyak sekali. Sangat kuat pasukannya. Dan umat Islam tidak terima dengan apa yang diucapkan. Ini dipukulinya. Ya, ini menunjukkan apa, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah? Menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu tidak ingin perang. Mereka tidak ingin jihad. Mereka tidak kebayang akan menghadapi pasukan yang besar. Mereka membayangkan akan bertemu dengan rombongannya Abu Sufyan yang cuma sedikit penjagaannya. Mereka 300, penjagaannya Abu Sufyan cuma 70. Sedangkan Quraisy berapa? Quraisy 1000 lebih. Mereka tidak menginginkan untuk bertemu itu. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 7, "Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum." Kalian berharap kalian akan menghadapi pasukan yang tidak bersenjata, pasukannya rombongannya Abu Sufyan. Jadi para sahabat memukuli budak ini karena tidak siap menghadapi kenyataan yang bakal mereka hadapi pada saat itu. Mereka akan menghadapi pasukan yang besar, pasukan Quraisy. Sampai kemudian dibawalah budak ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Nabi SAW bertanya kepada budak tersebut, kamil qaum, berapa banyak jumlah kalian? Orang budak ini mengatakan, wallahi adaduhum katsir, jumlah mereka sangat banyak, dengan pasukan yang sangat kuat, dengan jumlah persenjataan yang hebat. Kemudian setiap Nabi bertanya berapa jumlahnya, dia tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menyebutkan berapa jumlahnya. Kemudian Nabi pun SAW bertanya, kam yanharuna minal juzur. Tiap hari, berapa onta yang disembelih? Berapa onta yang disembelih tiap hari? Maka ketika ditanya tentang hal ini, budak itu pun, karena budak memang pekerja keras, fungsinya adalah untuk bekerja, untuk memotong binatang, dan lain sebagainya, menyiapkan ini dan itu dan seterusnya. Maka budak itu mengetahui berapa jumlah onta yang dipotong tiap hari. Budak itu mengatakan, ashran kulla yaum. Tiap hari ada 10 onta yang dipotong. Maka Nabi SAW pun menjawab, al-qawmu alfun, kullu jazurin limi'atin wa tabi'aha. Mereka jumlahnya ada 1000 orang. Karena setiap onta bisa dikonsumsi oleh 100 orangan lebih. Satu ekor onta untuk konsumsi 100 orangan lebih. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Benar, 1000 orangan jumlah pasukan Quraisy pada saat itu. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, faman fihi min asyrafi Quraisy. Dari rombongan yang berangkat dari Makkah ini, siapa pembesar-pembesar Quraisy yang berangkat? Maka budak itu pun mengatakan Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Abul Bakhtari bin Hisham, wa Hakim bin Hizam, wa Naufal bin Khuwailid, wal Harith bin Amr bin Naufal, wa Tu'aimah bin Adi, An-Nadhr bin Harith, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nubaih wa Munabbih, putra dari Al-Hajjaj, Suhail bin Amr, Amr bin Wud. Ya, dia sebutkan tokoh-tokoh pembesar-pembesar Quraisy yang ikut di dalam rombongan tersebut. Setelah mendengar jawaban ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, hadhihi Makkatu qad adqat ilaikum afladha akbadiha. Ini kota Makkah telah memuntahkan isi hatinya, isi perutnya. Telah memuntahkan isi hatinya. Maksudnya adalah semua inti-inti pembesar-pembesar Quraisy semuanya berangkat di dalam peperangan ini. Allahu Akbar. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hisham. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW masih berhenti, beliau SAW berhenti di titik yang agak jauh dari sumur Badar. Pada saat itu para sahabat sangat kehausan. Dan mereka sangat kelelahan. Haus mendatangkan kelelahan. Dan dalam kondisi seperti itu di malam hari, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Hujannya tidak terlalu deras, tapi cukup untuk membuat mereka bersuci, minum, ya, wudu, mandi, minum, dan seterusnya. Yang dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan mereka dari kotoran-kotoran syaitan. Dan pada saat itu mereka berada di satu lembah yang tanahnya ini gembur, ya, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Nah, dengan turunnya hujan, maka tanah itu menjadi memadat. Tanah itu menjadi memadat sehingga memudahkan mereka untuk menapakkan kakinya di tanah yang mereka pijak. Berbeda dengan kondisi yang di sisi lembah yang lain, yang dari arah kota Mekkah. Di sisi lembah yang lain juga terjadi turunnya hujan kepada orang musyrikin. Namun hujan ini hujan yang sangat deras. Sehingga menjadi masalah besar bagi mereka. Karena tanah yang menjadi sangat becek membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka terhambat untuk melakukan perjalanan menuju Badar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ketika kalian diliputi dengan rasa kantuk sebagai penenang dan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit untuk membersihkan kalian.
membuat kalian bersuci dengannya, dan menghilangkan dari diri kalian kotoran-kotoran syaitan, was-was, bisikan-bisikan buruk, membersihkan batin mereka dengan apa yang Allah turunkan dari hujan itu. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kalian, menyabarkan kalian, membuat menanamkan keberanian yang lebih dalam hati kalian, dan mengokohkan dan mengukuhkan kaki-kaki kalian di dalam berpijak di muka bumi. Di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Imam Mujahid menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan sebelum ngantuknya mereka. Sehingga dengan turunnya hujan, debu-debu tidak berterbangan. Dan kemudian tanah semakin padat. Hati mereka menjadi tenang. Dan mereka bisa mengokohkan kaki mereka dari dalam berpijak. Dan mereka bisa berjalan dengan enak di perjalanan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peperangan ini, perang Badar, adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Skenario yang telah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggariskannya dan menetapkannya. Yang berjalan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menggerakkan pasukan kaum muslimin. Allah menggerakkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dengan apa yang bakal mereka hadapi dan mereka temui. Dan bagaimana akibat dan hasil dari peperangan-peperangan itu. Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menggambarkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita seperti apa yang dihadapi oleh kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy dengan kondisi yang mereka hadapi pada saat itu. Seakan-akan kita menyaksikannya saat ini. Seakan-akan kita melihat di medan pertempuran pada saat itu. Kemudian Nabi SAW karena tanahnya sudah semakin padat, mereka sudah bersih, mereka minum, mereka lebih kuat. Mereka melanjutkan perjalanannya menuju sumur Badar. Agar mereka lebih menguasai sumur Badar itu lebih dahulu daripada orang-orang kafir Quraisy. Yang kafir Quraisy terhambat karena turunnya hujan deras kepada mereka. Sehingga mereka tidak bisa mendekat. Maka Nabi SAW memilih sumur yang terbesar, yang paling banyak airnya. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menguasai sumur itu. Sebagaimana disebut oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau menyatakan Nabi SAW berjejak menuju Badar, dan Badar itu adalah sebuah sumur, dan kami pun mendahului orang-orang kafir musyrikin Quraisy di dalam menguasai sumur tersebut. Ini sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad. Nah, di sini ikhwatal iman, saya ingin mengingatkan sebuah riwayat yang sangat populer tapi lemah terkait dengan peristiwa ini. Di dalam beberapa kisah yang disampaikan dalam banyak buku-buku sejarah, di dalam peristiwa ini diriwayatkan bahwa Al-Hubbab ibn al-Munzir radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi ketika Nabi SAW berhenti di satu posisi. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah berhentimu di posisi ini adalah posisi yang memang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagimu dan bagi kita semuanya sehingga kita tidak boleh maju dan tidak boleh mundur darinya, atau ini adalah idemu, pendapatmu, dan ini adalah bagian dari strategi peperangan ya Rasulullah? Dan Nabi SAW kemudian menjawab, ini adalah ideku dan ini adalah salah satu strategi perang. Ya, kata jawaban Nabi SAW. Kemudian Hubbab kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya bukan di sini tempat berhentinya. Sebaiknya kita lebih mendekati sumur yang terdekat. Dan kita kuasai sumur tersebut. Kita benteng sumur itu supaya mereka tidak mendapatkan air dan kita yang menguasai air. Sehingga ketika kita berperang, kita memiliki air yang bisa kita minum darinya dan mereka tidak bisa minum. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, itu adalah ide yang benar. Riwayat ini sangat populer tapi lemah. Sangat lemah. Ya, sangat populer tapi suatu riwayat yang tidak bisa dijadikan sebuah rujukan dalam sirah. Karena menyelisihi riwayat yang sahih yang tadi Ana sampaikan dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memang memilih untuk berhenti di sumur terbesar yang ada di Badar pada saat itu. Ya, itu adalah ketetapan atau keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Hubbab bin al-Munzir ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya,
Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa hadisnya munkar. Hadis ini hadis munkar, sanadnya lemah. Juga Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang munqati', terputus sanadnya. Ya. Juga Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di dalam sanadnya adalah ada seorang perawi yang bernama Al-Kalabi, dan dia adalah seorang perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Isabah bahwa sanadnya dhaif, sanadnya adalah lemah. Jadi yang benar di dalam peristiwa ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah bahwa Nabi SAW sendirilah yang berinisiatif untuk memilih tempat terdekat dengan sumur itu, bukan dari ide yang disampaikan oleh sebagian sahabat, sebagaimana kisah yang mungkin seringkali populer atau sering antum dengar ketika menjelaskan tentang peristiwa ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah umat Islam berhenti di sumur Badar dan mereka menguasai tempat mereka, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ala nabni laka 'arishan takunu fihi wa nu'iddu 'indaka raka'ibaka, thumma nalqa aduwana." Ya Rasulullah, sudikah engkau kami bangunkan untukmu sebuah tenda, tapi tenda ini di atas pilar-pilar, ya, tenda yang di atas pilar-pilar, tempat yang tinggi untuk memantau. Di atas pilar-pilar, yang di pilar-pilarnya di situ kami sediakan untamu ya Rasulullah. Dan dengan itu, ketika kami bertemu dengan musuh-musuh kami, jika Allah subhanahu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kami dan menolong kami dari musuh kami, dan itulah yang kami harapkan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya ya Rasulullah, maka kamu turun dan kamu tunggangi untamu dan kamu balik kepada kaum kami ya Rasulullah. Karena sesungguhnya di kota Mekah, ya Nabi Allah, ada orang-orang yang cintanya kepadamu tidak kalah dengan cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Dan andai kata mereka menduga bahwa saat ini kita akan bertemu dengan musuh, mereka tidak akan diam di tempatnya. Mereka akan terus berjuang bersamamu ya Rasulullah. Mereka akan tulus berjihad bersamamu ya Rasulullah. Karena antum tahu, sebagaimana di awal-awal pembicaraan kita terkait dengan peristiwa Perang Badar, bahwa Perang Badar ini terjadi bukan atas perencanaan, ya, bukan direncanakan, tapi di luar prediksi. Maka Nabi SAW tidak memobilisasi para sahabatnya secara keseluruhan untuk berangkat di dalam peristiwa Perang Badar. Dan juga Nabi SAW tidak menyalahkan siapa-siapa yang tidak ikut di dalam peristiwa Perang Badar. Maka di sini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menyampaikan, di kota Madinah banyak orang dari sahabat-sahabat kami yang lainnya yang cintanya kepadamu ya Rasulullah tidak kalah dengan cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Yang mereka itu andai kata mereka tahu saat ini bakal terjadi peperangan, mereka tidak akan sembunyi di rumahnya, mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan keluar semuanya untuk membelamu dengan tulus berjihad bersamamu. Maka Nabi SAW pun memujinya dengan kebaikan, memuji Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dengan kebaikan dan mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'adz. Maka dibuatlah tadi, ya, tenda. Tempat Nabi SAW ada di atas tenda itu yang dinaiki dengan tangga, dan kemudian di situ ada pilar-pilar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tempat itu Nabi ada di atas tempat tersebut, dan Nabi SAW berada di sana bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi berada di sana di tempat yang tinggi itu, sedangkan para sahabatnya yang lain, para sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa sahabat Ansar yang lainnya, mereka menjaga Nabi SAW dengan pedang yang terhunus. Dengan pedang yang terhunus. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ini di antara kemuliaan dan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Rasulullah SAW di tempat tersebut, sebagaimana beliau bersama Rasulullah SAW di Gua Thawr, ya, sebagaimana di Gua Thawr radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini di antara kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apa yang diusulkan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini di antara salah satu strategi di dalam peperangan. Karena hendaklah seorang panglima perang ini di tempat yang jauh dari medan peperangan, sehingga dia bisa mengarahkan pasukannya
memberikan petunjuk kepada mereka, melihat dari segi-segi yang tidak dilihat oleh pasukannya secara umum. Dan kemudian jangan sampai dia kemudian yang dikalahkan pertama kali sehingga mendaunkan mental para pasukannya, sehingga itu akan mudah menimbulkan mental kalah pada diri mereka. Ya, ini di antara strategi peperangan yang memang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada banyak di antara para sahabat-sahabat Ansar yang mereka pada dasarnya adalah memang jago-jago perang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Pernah beliau radhiyallahu anhu di masa beliau sebagai khalifah, di masa khalifah Ali bin Abu Thalib, beliau bertanya, "Ya ayuhan nas, man asya'un nas?" Wahai manusia, menurut kalian siapakah manusia yang paling berani? Siapa yang paling berani menurut kalian? Maka sebagian orang yang ada bersama Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib pada saat itu mereka mengatakan, "Anta ya Amirul Mukminin." Engkaulah yang paling berani di antara kami, wahai Amirul Mukminin. Tidak ada pemberani seperti dirimu, seperti Ali bin Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Amma inni ma barazani ahadun illan tasaftu minhu." Tidaklah aku berhadap-hadapan dengan seseorang kecuali memang aku seimbang dengan orang tersebut. Namun manusia pemberani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia pemberani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika Nabi SAW dibuatkan tempat yang tinggi tadi ini, Nabi SAW bersabda kepada kami, maka kami pun berdiskusi. Ya, setelah terjadi itu, kami pun berdiskusi dengan para sahabat yang lainnya. Siapakah di antara kita yang berani mendampingi Nabi SAW? Sehingga ketika ada orang-orang musyrikin yang menghadang Nabi, dia yang menjadi tameng yang untuk menghadang orang tersebut, untuk menghadapi orang itu. Maka wallahi, kata Ali bin Abu Thalib, madana minna ahadun illa Abu Bakar. Tidak ada yang berani mendekat di antara kami kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan menjaga Rasulullah SAW dengan pedangnya yang terhunus. Tidak ada seorang pun yang mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Bakar yang menghadang orang tersebut. Dialah fahadha asya'un nas. Kata Ali bin Abu Thalib, itu Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia paling berani, pemberani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Riwayat-riwayat yang seperti ini begitu banyaknya terdapat di dalam buku-buku sirah dan sejarah tentang pujian Ali bin Abu Thalib akan kealiman dan kepandaian ilmunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akan kedudukan dan kemuliaan beliau, akan keberanian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga dengan demikian pula dengan sahabatnya yaitu Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan sebagaimana pujian Ali bin Abu Thalib ketika melihat jenazah Umar sambil menangis dan mengatakan, betapa seringnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku dan Abu Bakar dan Umar, aku dan Abu Bakar dan Umar, aku dan Abu Bakar dan Umar. Sambil menangis. Dan Ali bin Abu Thalib adalah mertua dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena salah seorang putrinya, Ummu Kulthum, putri Ali dari Fatimah, dinikah oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat-riwayat ini untuk menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada permasalahan sebagaimana yang banyak didengungkan oleh para dai-dai Syiah, ya, oleh ajaran Syiah, yang mereka ini hanya pandai mengelabui mereka-mereka yang buta sirah dan sejarah. Mereka yang buta sirah, buta sejarah, tidak tahu bagaimana kedekatan Ahlul Bait dengan Rasulullah SAW, maka mereka akan mudah dikaburkan, mudah dibimbangkan tentang kamu tidak tahu terjadi peristiwa ini, ada kejadian itu, ada ini dan itu. Dan itu semuanya adalah dengungan-dengungan, desusan-desusan, kebohongan-kebohongan yang mereka suarakan untuk menipu kaum muslimin. Jika benar Ali bin Abu Thalib benci kepada Abu Bakar dan Umar, apakah mungkin beliau memuji Abu Bakar sebagaimana yang beliau sampaikan di masa kekhalifahannya? Di saat Abu Bakar sudah wafat, di saat Umar sudah wafat, di saat Utsman sudah wafat, di saat beliau sebagai Amirul Mukminin, apakah mungkin beliau dengan kebenciannya kepada Abu Bakar dan Umar, kemudian ketika Umar melamar putrinya, beliau kasihkan begitu saja, putri dari Fatimah? Apakah sedemikian rupanya? Mustahil. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil.
Maka itulah kenapa jika antum memahami akidah Ahlus Sunnah, memahami sirah Nabi SAW dan para sahabatnya, antum akan melihat sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama kaum muslimin. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Minhajus Sunnatin Nabawiyah, bahwa tidak ada manusia yang lebih jahil dan lebih bodoh melebihi orang-orang Syiah Rafidhah. Melebihi orang-orang Syiah Rafidhah. Bagaimana mereka memasang gap, ya, jarak antara para sahabat dan ahli bait radhiyallahu anhum ajma'in, sedangkan mereka hidup berdampingan, mereka hidup bersamaan. Mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Bagaimana Ali bin Abu Thalib adalah khalifah keempat, yang sebelumnya adalah Utsman, sebelumnya lagi adalah Umar, sebelumnya lagi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bagaimana Ali bin Abu Thalib mengukuhkan segala keputusan Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Tidak ada satupun yang dirubah. Baik terkait tentang keputusan tanah Fadak yang sering dipermasalahkan oleh orang Syiah, atau keputusan tentang mushaf Utsmani, mushafnya Utsman ibn Affan, atau keputusan-keputusan yang lainnya. Ini menunjukkan kesatuan hati mereka di atas akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di waktu malam, Nabi SAW merapatkan, mengatur barisan para sahabatnya. Nabi SAW mengatur barisan para sahabatnya. Dan itu di malam hari, pada saat itu malam Jumat, tanggal 17 Ramadan. Nabi SAW kemudian setelah merapatkan barisan para sahabatnya, mengatur kalian bagaimana posisinya ini dan itu, Nabi SAW berjejak melangkah ke medan perang yang mereka bakal turun di medan perang itu besok. Kemudian dengan tangannya Nabi SAW menunjuk ke tanah medan perang itu dengan mengatakan, di sini nanti tempat matinya si fulan. Di sini nanti tempat matinya si fulan. Sambil menunjuk ke tanah yang lain, Nabi SAW bersabda, di sini nanti tempat matinya si fulan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, fa wallahi ma amata rajulun minhum an mawdi'i kaffai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, posisi matinya orang-orang tersebut tidak luput dari tempat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini sahih di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan di dalam peristiwa hari perang Badar, Nabi SAW merapatkan barisan para sahabat. Dan ada salah seorang pasukan yang agak maju, yang melewati barisan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang lebih maju tersebut dengan sabdanya, ma'i, ma'i. Bersamaku. Artinya ikuti apa yang telah aku perintahkan. Mundur. Barislah kamu di barisan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Itu barisan yang telah ditentukan oleh Nabi SAW sejak waktu malam. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Subhanallah. Ini semuanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika mereka sudah dalam posisi seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rasa kantuk kepada seluruh para sahabat. Rasa kantuk yang merupakan penentram keamanan yang Allah turunkan. Sehingga apa yang terjadi? Semua para sahabat tertidur. Sehingga malam itu menjadi malam yang hening, malam yang tenang, yang menyelimuti hati seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, yang menghilangkan segala stres, kegalauan, kesedihan, ketegangan yang sedang meliputi mayoritas mereka. Antum tahu ikhwatal iman bahwa para sahabat tidak membayangkan akan bertemu pasukan yang sedemikian besarnya, dengan jumlah yang sedemikian hebatnya, dengan persenjataan yang sedemikian dahsyatnya. Mereka tidak membayangkan untuk bertemu dengan itu. Mereka membayangkan mereka bakal mati, membayangkan akan bertemu dengan pasukan yang Quraisy telah mengeluarkan semua isi hatinya, Mekah dengan seluruh intinya. Mereka penuh dengan rasa stres dalam hatinya, ketegangan yang luar biasa. Namun Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, di surat Al-Anfal ayat 11 Allah sebutkan,
idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengan rasa kantuk sebagai keamanan yang Allah turunkan darinya. Allahu akbar. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairul miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naim." Semua kita, semua yang ada di medan perang Badar pada saat itu, kecuali Miqdad, semua kita tertidur. Semuanya tertidur. Semuanya tertidur. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Talha al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Talha, ayahnya Anas, ayah angkatnya Anas, Abu Talha al-Ansari mengatakan, "Ghasyianan nu'as wa nahnu fi masaffina yauma badrin." Kita diliputi dengan rasa kantuk ketika itu kita sedang di barisan kami. Semua di barisannya. Namun Allah liputkan rasa kantuk di dalam hati mereka, kepada diri mereka. Maka Abu Talha pun mengatakan apa? Kuntu fi man ghasyahu nu'asu yawma idzin. Faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhuduhu wa yasqutu wa akhuduhu. Aku di antara mereka yang diliputi rasa kantuk pada hari itu. Pedangku yang aku pegang jatuh. Aku ambil, aku pegang, jatuh lagi. Aku ambil, jatuh lagi. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Ngantuk yang meliputi para sahabat, para kaum muslimin yang ada pada saat itu. Sebelum terjadinya peperangan yang dahsyat. Ini adalah suatu kisah yang sangat menakjubkan. Hal yang sangat menakjubkan terutama bagi jiwa dan mental seseorang. Yang tidak akan terjadi kecuali karena takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dalam kondisi yang sangat takut pada saat itu. Karena mereka jumlahnya yang sedikit. Mereka menghadapi pasukan dan musuh yang sangat membahayakan bagi mereka. Dan mereka tidak akan menduga bagaimana akibatnya. Karena mereka tidak menduga akan bertemu dengan pasukan yang besar, dengan persenjataan yang lengkap, dan mereka tidak menduga akan menghadapi hal itu semuanya. Mereka menghadapi itu dengan beban mental yang sedemikian beratnya. Tiba-tiba Allah berikan rasa kantuk kepada mereka. Dan membuat mereka semuanya tertidur. Dan ketika mereka bangun, dengan hati yang fresh, dengan hati yang segar, dengan jiwa yang tenang, yang menyeliputi hati mereka. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ayat ini. Renungkan, pikirkan. Dan coba refleksi dengan keadaan kehidupan kita semuanya, ikhwatal iman. Berapa sering kita menghadapi kondisi-kondisi yang paling stres di dalam hidup kita, yang paling menegangkan, masalah-masalah yang sangat berat, yang membuat kita ini sudah tidak tahu lagi akan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang mungkin, pilihan-pilihan apa yang akan kita pilih, sikap-sikap bagaimana yang akan kita tentukan pada saat itu. Dan di saat yang seperti itu, datanglah rasa kantuk yang menyelimuti diri kita. Rasa kantuk yang kemudian membuat kita tertidur di saat kondisi di puncak kestresan tersebut. Dan walaupun itu tidur yang sejenak, sebentar, beberapa menit saja. Dan namun setelah kita bangun dari tidur itu, seakan-akan kita menjadi sosok yang baru di balik hati kita. Yang tadinya dengan penuhnya hati yang kita tidak tahu bagaimana kita mengosongkannya, tiba-tiba berubah menjadi hati yang baru, jiwa yang baru, ketentraman, ketenangan, kesadaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu memberikan kepada kita bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah yang baik setelah ketegangan-ketegangan tersebut. Bagaimana rasa kantuk dan tidur itu seketika merubah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak bisa menyadari hal itu. Tidak pernah mencernakan hal ini. Namun pelajaran dalam peristiwa Perang Badar memberikan pelajaran bagi kita. Pada peristiwa Perang Badar dan juga nanti Perang Uhud, kita akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya kepada kita.
menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita melihat bahwa ngantuk yang ada pada diri kita, yang kemudian kita tertidur dan bangunnya kita dengan hati yang tenang, di antara salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada waktu peristiwa perang Badar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, maka demikianlah rasa kantuk yang terjadi pada kaum mukminin pada saat itu di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka ketika mereka merasa beban mental yang sangat berat pada saat itu. Supaya hati mereka menjadi tenang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta nikmat darinya. Subhanallah. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ketika yang lainnya tertidur, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bangun. Beliau di bawah sebuah pohon, beliau berdiri sholat, berdiri, menangis, mengulang-ulang di dalam sujudnya ucapan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Terus demikian sampai pagi. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, setiap kita, semua pasukan yang ada pada waktu peristiwa perang Badar, semuanya tertidur kecuali Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Semua tidur. Dia menyaksikan semua kami tidur. Dan dia menyaksikan Rasulullah SAW berdiri di bawah sebuah pohon sholat sambil menangis sampai subuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Musnad juga Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama asbaha bi badrin min al-ghad ahya tilka al-lailata kullaha." Di pagi harinya, di hari Jumat itu, ketika kita semuanya terbangun pada pagi hari itu di hari Jumat, ternyata di malam harinya, sepanjang malam Nabi SAW tidak tidur, beliau menghidupkannya dengan sholat dan ibadah. Dengan sholat dan ibadah. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Masih berlanjut apa yang terjadi besoknya, sholat subuhnya pada hari Jumat, pada hari pembeda antara al-haq dan yang batil, yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana para sahabat bangun di hari itu, di tanggal 17 Ramadan, di hari Jumat, untuk melaksanakan sholat subuh, untuk menghadapi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda antara hak dan yang batil, hari pertempuran dua pasukan yang tidak sebanding ini. Insya Allah masih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahul Musta'an. Silakan. Baik, Masya Allah Ustaz, sangat menarik sekali ini perjuangan para sahabat yang jumlahnya sangat sedikit dan mungkin pada saat itu kurang pede gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesegaran, kemudian membuat kantuk, dan ya Masya Allah ini membuat percaya dirinya meningkat gitu ya, Masya Allah. Karunia Allah. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Sebagaimana tadi disampaikan di awal kajian, bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh bertanya secara langsung dengan mengaktifkan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini. Kemudian nanti insya Allah oleh panitia akan dibantu di-unmute mikrofon jemaah. Ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui WA tanya jawab pekerja mengaji di 081 222 723 457. Masya Allah Ustaz, ini sudah ada yang bertanya dari Swedia, Bu Ida Rasya. Silakan Ibu. Masya Allah Bu Ida, Masya Allah. Sering kajian dengan anak Bu Ida. Barakallahu fiha. Betul. Silakan Bu Ida. Silakan Bu Ida. Iya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar, Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jam berapa di sana, Bu Ida? Ini sekarang jam 15.59, sebentar lagi jam 4 sore. Masya Allah, Allah barak fi. Alhamdulillah. Iya. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ustadz, beserta keluarga Amin ya dan Karim. semua jemaah Amin ya. kajian serta umat Islam dimanapun berada, selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah. Ustadz, Amin ya mungkin Rabb. ini sedikit menyimpang pertanyaan Nana, lebih kepada tadi saya mengatakan sangat bodoh yang Syiah itu, Ustadz. Tapi Ana ingin mengetahui tentang Syiah itu kan ada terbagi-bagi, ya Ustadz. Ada Syiah Zaidiyah, Hausi dan Imamiyah, Ustadz ya. Itu definisinya gimana, Imamiyah, Hausi dan Zaidiyah itu perbedaannya apa itu, Ustadz? Bisa mohon pencerahannya tentang yang itu, Ustadz. Kenapa Anda bertanya begini? Karena di Swedia ini banyak sekali Syiah, Ustadz, gitu. Jadi dan Anda juga kurang paham Syiah yang mana mereka itu, gitu. Tapi yang Anda ketahui semuanya mengidolakan Sayyidina Ali. Iya. Jadi apa perbedaannya? Mohon pencerahannya gitu, Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik. Pertama, wafik barakallah. Pertama yang perlu diketahui bahwa Syiah seluruh aliran Syiah memang mengidolakan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Karena penamaan Syiah ini tadi asal katanya dari kata Syiatu Aliyin, pengikutnya Ali. Jadi memang berangkatnya adalah dari situ. Dari Syiah, dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang perlu diketahui. Dan kapan munculnya istilah kata Syiah? Istilah kata Syiah ini awal munculnya adalah di masa peristiwa antara kubunya Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Ya, ini terjadinya pada masa itu. Yang itu hanya sekedar penyebutan saja. Ya, hanya sekedar penyebutan saja yang menyebutkan ini Syiahnya Ali. Itu Syiahnya Muawiyah. Ya, jadi pengikutnya Ali dan pengikut Muawiyah. Begitu. Hanya sekedar penyebutan. Tidak ada perbedaan keyakinan, akidah, dan yang lain sebagainya. Hanya kebijakan politik yang berbeda, ijtihad yang berbeda. Satu lebih pro kepada Ali bin Abu Thalib, satu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian semakin berjalannya waktu, berkembanglah mereka-mereka ini yang menjadi pengikutnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ini kemudian membranding dirinya dengan Syiah, ya, atau yang dia menyingkat Syiah atau Ali dengan Syiah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dan Syiah ini memang benar terpisah menjadi beberapa aliran. Ya, banyak alirannya Syiah. Ada yang disebut dengan Ismailiyah, ada Itsna Asyariyah, ada Zaidiyah, ya. Dan semuanya mengklaim kecintaan kepada Ahlul Bait, kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Semuanya punya klaim yang sama. Namun mereka terpecah menjadi sangat banyak sekali. Mereka terpecah menjadi sangat banyak sekali. Misalnya Ismailiyah ini salah satu aliran firqah Syiah juga. Ya, dan Ismailiyah ini mereka memiliki keyakinan tertentu yang diantaranya mereka ini meyakini bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an itu adalah jelmaan dari jelmaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keyakinan-keyakinan mereka yang lainnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian ada firqah misalnya Syiah Itsna Asyariyah atau Imamiyah. Ya, disebut Itsna Asyariyah atau Imamiyah. Yang orang-orang Syiah ini mereka juga menyebutnya dengan istilah Ja'fariyah atau Rafidhah. Ya. Ini karena mereka menisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu. Tapi penisbatan ini kepada tokoh-tokoh Ahlul Bait adalah penisbatan yang bohong dan palsu. Ya, jangan tertipu. Kan mereka Ja'fariyah, artinya pengikut Ja'far As-Shadiq dan dia orang saleh. Benar, Ahlus Sunnah orang saleh. Dan kebohongan yang mereka nisbatkan kepada Ja'far As-Shadiq itu yang kita tidak terima. Buktinya paling sederhana, tapi ini memang susah untuk dibuktikan bagi masyarakat awam, yaitu adalah
riwayat-riwayat Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq yang banyak di dalam buku-buku mereka, Usulul Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini dan yang seterusnya, itu diriwayatkan oleh tokoh-tokoh yang hidupnya di Irak. Sedangkan Ja'far As-Shadiq lahir, besar, dan wafat di Madinah. Bagaimana periwayat-periwayat Irak meriwayatkan puluhan ribu riwayat yang adanya di dalam kitab Usulul Kafi, yang mereka semuanya tidak pernah ketemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Mereka hanya mengatakan Ja'far As-Shadiq begini, Ja'far As-Shadiq begitu, dan lain sebagainya. Ini di antara kebohongan-kebohongan yang dimunculkan oleh kalangan kaum Syiah. Nah, di antara aliran Syiah ini, mereka ada yang namanya Zaidiyah. Yaitu mereka disebut Zaidiyah karena mereka mengikuti imam mereka yang disebut Zaid bin Ali bin Al-Husain. Ya, yang menurut para ulama Ahlus Sunnah adalah golongan Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Kenapa dikatakan paling dekat Ahlus Sunnah? Secara umum, Zaidiyah ini akidahnya sama seperti Ahlus Sunnah, ya, terkait juga dengan sahabat radhiyallahu anhum pun demikian. Ya, mereka menjelaskan tetap mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar dan Utsman sebelum Ali bin Abu Thalib. Namun perlu diyakini dan dipahami bahwa Syiah Zaidiyah ini bisa dikatakan punah, ya. Houthi yang dibangun di atas Syiah Zaidiyah ini pun pada saat ini, kondisi sekarang dengan adanya politik dunia yang seperti ini, dengan dominasinya Iran dengan Ithna Asyariyahnya, membuat sebagian besar orang-orang Syiah ini berada di atas keyakinan Ithna Asyariyah atau Syiah Imamiyah. Ya, Syiah Imamiyah atau Syiah Ithna Asyariyah. Dan akidah paling mendasarnya Syiah Ithna Asyariyah atau Syiah Imamiyah yang ada di Iran, dan Iran ini adalah sebuah negara yang bisa dikatakan bahwa konsepnya adalah teokrasi, ya, dengan standar ajaran-ajaran Syiahnya, karena setiap kedutaan Iran yang ada di seluruh negara-negara di muka bumi juga berfungsi sebagai Islamic centernya mereka, Syiah centernya mereka, ya, bukan Islamic center tapi Syiah centernya mereka. Ini perlu dipahami seperti itu. Berbeda dengan kedutaan-kedutaan yang lainnya. Bahkan kedutaan Saudi Arabia pun tidak menjadi bagian dari centering urusan kegiatan dakwah dan Islam. Murni urusan terkait dengan masalah politik dan yang semisalnya. Tapi tidak dengan kedutaan Iran, yang mereka selalu membawa misi dengan misi-misi keagamaan Syiahnya. Di antara mendasar di antara akidahnya kaum Syiah adalah keyakinan imamiyah, yaitu mereka meyakini keimaman dari 12 imam, yang itu mereka menjadikan sebagai rukun Islam yang paling besar. Ya, yang menurut mereka bahwa kedudukan imam yang 12 itu adalah martabat yang dinisbatkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah berikan kepada para nabi. Dan imam itu menurut mereka juga mendapatkan wahyu. Menurut mereka juga memiliki mukjizat. Menurut mereka juga maksum, ya. Menurut mereka bahwa imam itu mengetahui apa yang bakal terjadi dan mereka tidak ada sesuatu pun yang luput diri mereka. Mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak akan mati kecuali dengan pilihan yang ada dari diri mereka sendiri. Ini di antara keyakinan kaum Syiah, yaitu keyakinan tentang imamah, ya, kepemimpinan 12 imam dari Ahlul Bait semuanya, dan mereka tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan mereka mengkafirkan Aisyah dan Hafsah. Juga mereka di antara keyakinan mereka yang sangat kufur adalah mencela para sahabat. Mereka meyakini bahwa seluruh sahabat itu murtad kecuali 3 atau beberapa orang saja, 3 orang atau 7 orang saja. Ya, mereka ini dikatakan diyakini kemurtadannya. Mereka berupaya juga, ya, untuk menafikan keabsahan Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka berupaya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sudahlah tidak asli karena para sahabat merubah-rubah isinya. Ya, para sahabat mengintervensi banyak hal sehingga ayat tentang imamah tidak ada, ayat tentang Imam Mahdi tidak ada, dan banyak lagi yang lainnya. Dan mereka mencaci maki para sahabat, dan mereka menuduh para sahabatlah yang memalsukan Al-Quran. Ini di antara kebohongan besarnya kaum Syiah. Sehingga di antara ulama mereka ada yang menulis buku yang judulnya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Kalimat penegas yang menegaskan bahwa kitab suci yang Tuhannya segala Tuhan, maksudnya Al-Quran, telah dirubah-rubah. Ini di antara kebohongannya kaum Syiah. Dan mereka meyakini adanya tuqyah atau taqiyah. Ya, tuqyah ini bohong dengan dalih agama
dan mereka mengatakan bohong dengan dalih agama ini berpahala. Banyak sekali pembicaraan tentang, artinya pembahasan tentang Syiah ini perlu diwaspadai dan dihati-hati bahwa mereka memiliki keyakinan tuqiyah atau taqiyah ini, maka mereka di hadapan kita Ahlus Sunnah, mereka seperti berpenampilan sama seperti kita. Menunjukkan persahabatan, pertemanan, tidak ada permusuhan, namun dalam dialog-dialog, dalam diskusi-diskusi singkat, mereka menebarkan syubhat-syubhatnya. Bukankah Abu Bakar begini, Umar begitu, dan seterusnya, untuk memancing, dan sebagian kalangan Ahlus Sunnah yang tidak ngaji, yang tidak paham, tidak tahu sejarah dan sirah, mereka termakan dengan syubhat-syubhat tersebut. Akhirnya mereka tanpa disadari menjadi Syiah, tanpa mereka sadari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Ida. Oh, Bu Ida sudah lower hand ya. Coba Bu Ida di-unmute lagi. Silakan Bu Ida, barangkali ada tambahan pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Masya Allah, alhamdulillah jadi paham Ustadz. Tapi bolehkah kita berteman atau berinteraksi dengan mereka begitu Ustadz? Karena kalau di sini, karena saya lihat mereka satu pun nggak ada yang sholat Ustadz. Jadi waktu sholat itu masuk, mereka sholatnya nggak ada. Gitu. Jadi kok aneh sekali gitu. Sementara mereka bilang mereka sholat nanti ketika sudah digabung gitu. Jadi 2-2-1 katanya. Iya. Jadi mereka tidak meyakini sholat 5 waktu. Mereka tidak meyakini sholat 5 waktu. Mereka meyakini orang yang sholat 5 waktu itu salah, dan mereka meyakini kalau kita sholat sambil sedekap seperti ini, sholatnya batal, tidak sah. Itu diantara keyakinan kaum Syiah. Ya, bagaimana mereka mau sholat dengan kita kalau kita yang di masjid dianggap semuanya batal sholatnya? Iya Ustaz. Iya, barakallah Ustaz, jadi jelas Ustaz. Tapi nggak apa-apa kalau kita berteman ya Ustaz ya. Sekedar pertemanan boleh, mau dengan muslim, artinya dengan non muslim, dengan siapapun mereka boleh sekedar pertemanan, tapi dengan Syiah harus dengan penuh kewaspadaan ya, karena mereka ini tukang bohong. Syiah ini tukang bohong ya. Anda sekedar berteman karena sekedar sejawat di kerjaan Ustaz, jadi sekedar sekedar sejawat pekerjaan aja. Oh iya, sekedar karena teman di tempat kerja, oke lah, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya sampai ke arah kepada hal-hal yang amanah pekerjaan dan yang semisalnya, perlu diwaspadai. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, sampai beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah mendapati suatu kaum yang lebih lihai dan lebih semangat di dalam berbohong seperti orang-orang Rafidhah, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Allah a'lam bishawab. Iya Ustaz, karena Ana waktu itu menyampaikan begini, di azan mereka itu ada setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila khairil amal. Iya, ada Ali gitu Ustaz ya. Terus saya waktu itu, jadi saya bilang kenapa menginikan Sayyidina Ali. Terus mereka menjawab, katanya, iya dulu ada siapa, saya kurang jelas namanya. Sebenarnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, seharusnya penerusnya itu adalah Sayyidina Ali. Tapi yang terjadi adalah Abu Bakar, gitu Ustaz ya. Jadi dengan itu mereka mengatakan tidak setuju, begitulah istilahnya, hanya karena kekuasaan dan kekuasaan. Tapi saya kan kurang ilmunya Ustadz, jadi saya bilang saya ya memang Abu Bakar setelah penerusnya yang ditunjuk Rasulullah begitu. Jadi nggak bisa memahami, hanya di maju Ustadz. Nah, mudah menjawabnya. Kalau benar seharusnya Ali bin Abu Thalib, kenapa Ali bin Abu Thalib diam? Kenapa Ali bin Abu Thalib tidak bersuara? Diamnya Ali bin Abu Thalib itu menunjukkan pengkhianatan. Ya, Ali bin Abu Thalib seperti berkhianat. Dia harusnya menjadi khalifah, tapi dia diam saja. Kalau misalnya Syiah mengatakan, iya Ali bin Abu Thalib takut, ini lebih parah lagi. Bagaimana Ali bin Abu Thalib diamanati oleh Nabi SAW, namun dia ketakutan, takut untuk menyampaikan suara amanah tersebut. Ya, ini adalah suatu gambaran bagaimana orang Syiah, mereka ingin menunjukkan kelebihan cinta mereka kepada Ahlul Bait, kepada Ali bin Abu Thalib, tapi malah mereka menggambarkan Ali bin Abu Thalib seperti sosok yang pengecut. Sedangkan di satu sisi lagi, mereka mengagung-agungkan Husain bin Ali, anaknya Ali bin Abu Thalib,
yang gugur mati syahid mempertahankan posisi dan kedudukannya di Karbala. Nah, bisa ditanya kepada orang Syiah, mana yang lebih utama? Sikapnya Ali yang pengecut dan takut sehingga dia diam saja ketika khilafahnya diambil, atau sikapnya Husain bin Ali yang sampai mati di medan Karbala? Ini siapa yang lebih dipilih? Padahal dua-duanya menurut orang Syiah adalah maksum. Ini kalau yang berhadapan dengan mereka orang yang paham, dengan sangat sederhana membolak-balikkan asumsi-asumsi salah dan sesatnya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz, jadi lebih jelas. Terima Masya kasih Kang Zihan atas waktunya. Allah ibarik. Sama-sama Bu Ida, dengan senang hati, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ida, insya Allah tetap terus untuk mengikuti kajian Sirah Nabi ini, karena secara tidak langsung mungkin nanti di waktu-waktu tertentu ketika kita membutuhkan hujah, nah setidaknya ada yang menempel gitu ya. Masya Allah, Allah ibarik. Betul gitu. Nah, Masya Allah di sini juga sudah ada yang resen nih, Masya Allah, Ibu Firly di London. Silakan Bu Firly. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Kang Zain atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Firly? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, semoga Ustaz juga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya. Ana baru mengetahui ternyata dalil tentang penentuan tempat berhentinya pasukan itu ternyata hadisnya lemah ya Ustadz ya. Karena beberapa waktu yang lalu sempat dibahas juga mengenai bab Perang Badar, dijelaskan mengenai perkara ini, tapi tidak kelihatannya menjadi rujukan demikian. Jadi tidak dijelaskan bahwa hadis tersebut adalah lemah, ya. Yang ingin Anda tanyakan berarti pada hakikatnya tentang perkara itu sendiri, penentuan itu sendiri adalah sama ya, artinya itu ditentukan, memang itu perkara menentukan tempat, hanya yang menentukan sesungguhnya Rasulullah SAW gitu ya. Benar. Baik, jadi memang betul berhenti di sisi sumur Badar atau di hadapan sumur Badar, namun berhentinya atas inisiatif Nabi SAW, bukan karena dialog yang terjadi antara Habab radhiyallahu an dengan Rasulullah SAW. Karena peristiwa dialog itu dhaif riwayatnya. Oh begitu. Karena hal itu diterangkan sebagai bentuk betapa Rasulullah SAW digambarkan sebagai pemimpin yang mau bermusyawarah dan mendengar semacam nasihat atau masukan dari pasukannya, demikian semacam itu. Tapi ternyata hadisnya lemah, dhaif. Ya. Baik. Ustadz, bagaimana Ahwan bertanya satu lagi, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan tentang perkara mengkodok sholat, yang Rasulullah SAW pada saat itu mengkodok sholat rawatib, karena pada rawatib zuhur, karena pada saat itu beliau kedatangan tamu yang bertanya mengenai perkara agama, sehingga beliau menangguhkan sholatnya di waktu asar. Pada saat itu beliau tengah berada di rumah istri beliau Ummu Salamah, dan pada saat beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW apa yang dikerjakan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mengerjakan sholat, mengkodok sholat rawatibnya di waktu zuhur. Lalu Ummu Salamah bertanya, bolehkah kami mengikutinya? Dan Rasulullah menjawab tidak boleh. Apakah demikian betul dalilnya yang kuat sehingga sesungguhnya bagi kami umat tidak boleh mengkodok sholat? Apakah tidak boleh mengkodok sholat semuanya atau tidak boleh mengkodok sholat khusus sholat sunnah saja? Jazakallah khairan. Jazakallahu khair. Nah, mengenai mengkodok sholat sunnah rawatib, ini tambahan yang tadi disampaikan, wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak ada tambahan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang untuk mengikuti apa yang beliau lakukan. Karena dalam beberapa riwayat, saya pernah membaca tentang tema ini, tentang hal ini dalam salah satu kitab Syarah Sunan An-Nasa'i,
Yang di sana disebutkan 9 riwayat dari para sahabat, 9 riwayat semuanya dari para sahabat, bukan dari Nabi SAW, yang mereka melakukan sholat sunnah, artinya dengan mengqadha sholat sunnah sesudah asar, ya, sesudah asar. Artinya hal ini bukan hanya dibatasi oleh Nabi SAW atau bagi Nabi SAW saja, dan itu juga boleh dilakukan oleh para sahabatnya. Dan oleh karena itulah juga setiap asatidzah atau setiap guru, setiap ustadz yang menjelaskan tentang khasais atau kekhususan Rasulullah SAW yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, atau spesial, hal-hal yang menjadi spesifik untuk Nabi SAW, itu tidak ada satupun dari para ustadz atau para dai, para ulama yang menyebutkan hal ini sebagai hal yang spesifik hanya boleh dilakukan oleh Nabi SAW saja dan tidak untuk umatnya. Ya, seperti contohnya adalah menikah lebih dari 4, itu kan spesifik untuk Nabi SAW. Namun hal ini mengqadha sholat tidak termasuk bagian dari itu. Artinya siapapun kita boleh untuk melakukannya, dan itu bisa Bu Firly bisa melihat penjelasan hal ini dalam banyak kitab fikih, ya, banyak kitab fikih. Setahu saya buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama yang saya pernah baca tentang hal ini, seperti di dalam silsilah hadis sahih di jilid yang pertama, ya, tapi saya lupa di hadis yang nomor berapa, tapi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah menjelaskan dengan detail tentang hal ini. Dan juga saya pernah membaca di dalam kitab Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi rahimahullah di dalam Syarah Sunan An-Nasa'i tentang bab ini, juga menjelaskan dengan sangat panjang lebar, karena tentang tema ini saya pernah membaca sampai kurang lebih 200-an halaman tentang pembahasan ini. Dan juga Al-Imam Asy-Syaukani, saya ingat, di dalam Nailul Autar menegaskan akan hal ini, dan beliau menegaskan bahwa ini adalah boleh, bukan hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi bagi umatnya pun. Jadi jika kita sekalipun misalnya karena suatu hal sehingga tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur misalnya, dan kemudian kita ingatnya sesudah asar dan kita ingin mengqadhanya, sedangkan kita sudah terbiasa melakukan ba'diyah zuhur tersebut, boleh mengqadhanya walaupun ba'dal asar, tapi dengan syarat. Ada syaratnya, yaitu jika kita melaksanakan sholat asar on time, tepat waktunya, di awal waktu, bukan di pertengahan waktu, apalagi di akhir waktu. Kalau di pertengahan waktu hanya boleh melaksanakan sholat asar saja, karena di saat itu masuk kepada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berarti pada prinsipnya boleh untuk mengqadha sholat Boleh. sunnah ya Ustadz. Boleh. Semisal Ana mengerjakan sholat sunnahnya Ana tunda tapi tidak sampai pindah waktu sholat, karena misalnya mengikuti kajian, kalau Ana menyelesaikan dulu sholat sunnahnya, nanti ketinggalan tolabul ilminya, sudah mulai kelas Zoom-nya gitu. Kalau yang demikian kan tidak apa-apa ya, uzurnya masih boleh kan ya Ustadz ya? Boleh. Ya, ya, boleh seperti itu. Sementara kalau untuk mengqadha sholat, satu lagi, kalau mengqadha sholat fardu selain karena tidur atau karena lupa, itu apakah boleh atau tidak ya Ustaz? Semisal begini, pada saat melakukan safar yang di waktu musim dingin itu kan waktu sholatnya hanya berjarak 2 jam, sehingga sangat pendek, kadang-kadang melampaui 3 waktu sholat. Nah, sementara keutamaannya kalau sholat fardu itu kan bukan di atas kendaraan, tapi di tanah begitu ya, di daratan demikian. Apakah yang demikian juga boleh Ustadz? Nah, mengqadha sholat fardu, kalau ini asumsinya anti dalam kondisi safar atau tidak? Safar, atau misalnya ada uzur sehingga terpaksa menjamak sholat sehingga dikerjakannya di waktu. Kalau ini bukan mengqadha ya, kalau itu kan menjamak ya. Kalau ini qadha maksudnya, ya mengqadha ya pada saat safar. Jadi kalau safar itu artinya menjamak atau mengkosornya. Itu boleh dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Misalnya zuhur dengan asar di waktu zuhur atau di waktu asarnya. Jadi misalnya jamak takdim atau jamak takhir. Kemudian juga salat maghrib dengan isya di waktunya. Apakah di jamak takdim di waktu maghrib atau jamak takhir di waktu isyanya. Ini yang boleh dilakukan. Adapun misalnya melakukan zuhur dengan asar di waktu maghrib, yang dengan asumsi mengqadha tadi, itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak dibenarkan. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau memang tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan, maka harus melakukannya di atas kendaraan. Melaksanakan sholat wajib itu di atas kendaraan.
Ya, jika tidak memungkinkan. Memang benar Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Itu memang sahih, tidak salah. Itu benar. Dan dasarnya adalah memang seperti itu. Bahwa sholat itu turun dari kendaraan. Namun kalau hal itu tidak mungkin sama sekali. Seperti apa? Misalnya karena sifatnya kendaraan itu mengalami perubahan bentuk dan perilaku dan sikapnya di zaman Nabi SAW dengan zaman kita. Seperti di kita ada kereta api, di zaman kita ini ada kereta api, ada pesawat. Yang terkadang ketika kita di pesawat memakan waktu sekian jam. Misalnya dari Amerika ke Indonesia berapa jam, Bu? Dari London ke Indonesia? 18 jam. Ya, 18 jam ini mengambil sejumlah waktu sholat. Dan kalau misalnya di atas kendaraan tidak melaksanakan sholat wajib, ini sesuatu yang riskan, yang tidak dibenarkan. Maka para ulama, seperti Lajnah Daimah misalnya, menyebutkan bahwa tetap sholat di atas pesawat, tapi dengan beberapa yang harus dilakukan. Misalnya diawali dengan berdiri, ya misalnya berdiri dan kemudian ketika waktu ruku dan sujudnya dilakukan sambil duduk, tapi diawali dengan berdiri. Kalau syukur-syukur ada sebagian pesawat menyediakan tempat sholat, ya musola, maka laksanakan di tempat sholat itu dengan sempurna. Namun jika tidak mampu, maka di tempat kita duduk, tapi diawali dengan berdiri, atau di saat berdiri kita berdiri, dan kemudian rukuk dan sujudnya dilaksanakan sambil duduk. Itu yang sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama di dalam hal ini. Dan tidak boleh mengqadha kecuali dengan dua kondisi. Qadha sholat itu hanya boleh untuk dua kondisi, yaitu tertidur atau lupa. Itu saja yang dibolehkan. Masya Allah, lega saya. Jazakallah kasiran Ustaz, Masya Allah. Barakallah fi umrik, saya jadi mengerti itulah sebabnya Emirat punya tempat sholat di dalam pesawat, karena untuk mengantisipasi yang sholat fardu. Jazakallah kasiran sekali lagi Ustaz, barakallah fi umrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Sudah pukul 21.25, apakah masih boleh ada yang menyampaikan pertanyaan Ustaz? Boleh. Ada yang tertulis? Ada yang tertulis Ustaz. Nah, ini apakah siapakah yang membunuh Sayyidina Ali yang terbunuh di masjid Ustaz? Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Ya, Abdurrahman bin Muljam ini seorang Khawarij. Dia yang membunuh Ali bin Abu Thalib. Dia kalau zahirnya seperti orang saleh, ya, karena Khawarij ini memang digambarkan oleh Nabi SAW, tahqiru salatuhum salatakum wa qira'atuhum qira'atakum. Bahwa salat mereka dibandingkan salat kalian, wahai para sahabat, tidak ada artinya. Bacaan Quran kalian dibandingkan mereka lebih hebat bacaan Quran mereka. Jadi tampilannya Abdurrahman bin Muljam ini tampilan orang soleh. Dia ngaji, dia thalabul ilm, dia ahli zikir, dia ahli puasa, ahli sholat, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ketika dia ditangkap pun dia terus berzikir kepada Allah. Terus bertasbih ketika dia dihukum pun dalam kondisi yang seperti itu. Dan dia pun mengatakan bahwa dia berikhtisab, mengharapkan pahala dari Allah dari apa yang dia lakukan di dalam membunuh Ali bin Abu Thalib. Dan dia meyakini dia masuk surga dengan apa yang dia perbuat. Ini jahatnya akidah Khawarij, ya. Dan ini jika kita belok kepada pembahasan itu nanti insya Allah pada pembahasan yang spesifik, yang tepat, ya, bahwa menjelaskan tentang bahayanya pemikiran sesat ini, karena Khawarij ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kullama nasya'a nash'un quti'a, kullama nasya'a nash'un quti'a, kullama nasya'a nash'un quti'a. Disebutkan oleh Nabi SAW sampai 10 kali. Setiap muncul satu generasi kepotong, setiap muncul satu generasi dipotong, setiap muncul satu generasi dipotong. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah, di dalam kitab Al-Iraq beliau menjelaskan penyebutan Nabi SAW sampai 10 kali ini menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang terus muncul di setiap zaman, setiap waktu selalu ada. Khawarij ini dengan tampilan seperti itu, dengan suara-suara, kesan-kesan yang seakan-akan kelihatan bagus, baik, soleh, dengan ucapan-ucapan yang terlihat indah, terdengar indah, ya, yang seakan-akan berkata yang benar. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW bahwa mereka mengucapkan perkataan yang terbaik dari perkataan manusia. Tapi Nabi SAW menyebutkan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tapi mereka melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah melewati sasarannya. Jadi itu adalah di antara bahayanya Khawarij. Wallahu ta'ala ala wa alam bishawab.
Baik, ini Masya Allah ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Abu Zidan. Silahkan Abu Zidan. Kemana wae? Abu Zidan Syukran. yang Sehat hadir. Kang Jen. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya. Tafadhal, akhi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha? Barakallah. Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sawalarna. Eh, Begini, Ustaz. Seperti tadi untuk ada beberapa yang misalkan kita mengkaji syirah dari beberapa ustadz atau kajian yang lain. Terus kita misalkan sesama thalabul ilmi yang masih awam gitu sering berbicara bahwa saya pernah gitu bilang bahwa kata ustadz ini tapi kata ustadz ini juga ini. Tapi akhirnya teman anak itu sampai bilang lah ustadz ini lebih baik, dia lebih, jadi seolah-olah Anda sebetulnya bermaksud tidak untuk mengadukan gitu ya, hanya membandingkan saja gitu. Nah, yang Anda pertanyakan dari sikap ini Anda jadi ada kekhawatiran apakah ini disebut dengan namimah gitu Ustaz? Jadinya apakah lebih karena saya awam gitu, jadi tidak tahu harus ngecek kesohihan suatu hadis gitu saja. Nah, ini baiknya gimana gitu, kadang-kadang juga ada hal demikian pada saat kita melakukan sharing dengan yang masih thalabul ilmu gitu Ustaz. Barakallah. Wafik barakallah. Itu pentingnya antum mengetahui sumber rujukan anak. Ya, sumber rujukan ustadz tersebut, sehingga dengan itu akan lebih meluaskan wawasan antum. Jadi ngaji itu fungsinya adalah untuk kita paham sesuatu. Jika ngaji kepada seorang ustadz, paham sesuatu tersebut beserta dalilnya. Ya, termasuk juga rujukan yang Anda jadikan sebagai sebuah rujukan. Supaya ketika diskusi yang terjadi antara antum dan talibul ilm yang lainnya tidak menjadi sebuah perdebatan kusir yang tidak ketemu ujung pangkalnya. Dan seperti itu bukan atau tidak termasuk sebagai namimah. Itu bukan namimah. Karena namimah itu adalah menyampaikan omongan A kepada omongan B supaya terjadi permusuhan. Sedangkan insya Allah ketika antum misalnya mengutip perkataan seorang ustadz tertentu ke ana, misalnya ikhwah di Bandung ya, dengan misalnya antum mengutip ustadz, kata Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, beliau mengatakan begini-begini, antum mengatakan begitu-begitu. Misalnya berbeda antara pendapat yang ana sampaikan dengan Ustadz Abu Haidar hafizahullah. Itu insya Allah di hati ana, di mata ana, di kepala ana, tidak akan menjadikan itu sebagai bentuk namimah antara ana dengan beliau, hafizahullah. Tapi ana melihat ini sebagai ya keluasan ilmu, sebagai tambahan wawasan bagi ana dan yang lain sebagainya. Namun yang perlu antum sebagai bahan diskusi, misalnya ketika antum mendiskusikan hal ini dengan sesama thalibul ilm, mungkin antum bisa rujukannya Ustadz Fulan apa? Rujukannya Ustadz Fulan apa? Yang itu yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk berdiskusi. Jadi untuk tahu, oh Ustadz Fulan merujuk kepada kitab ini nih. Ya, ini kitab itu menyebutkan bahwa asar ini atau riwayat, misalnya contoh ini tadi adalah sebuah riwayat yang dhaif. Tadi Anda sebutkan beberapa nukilan sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sebagaimana Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan ini semuanya terdapat dalam kitab sirah yang Anda bacakan ke antum, yaitu kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Yang kitab ini setahu Ana sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi setahu Ana belum diterbitkan oleh penerbitnya. Ini 4 jilid besar, ya, buku ini sirah ini 4 jilid besar, dan per jilidnya kurang lebih 700-an halaman ya per jilidnya. Ya, Ana pun tidak yakin kalau diterbitkan dalam bahasa Indonesia ada di antara thalabatul ilm itu dengan tabah dan sabar mau membaca buku yang setebal ini. Namun alhamdulillah kita bisa dengan istiqamah insyaallah ya Rabbana ya Karim, semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam thalabul ilm. Kita alhamdulillah diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji buku ini, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di jilid yang kedua ya, dan saat ini kita masuk di halaman yang kurang lebih di halaman 395-an. Ya alhamdulillah, tanpa antum sadari tiap pekan Kang Zaid alhamdulillah berkenan untuk menjadi host kita. Jazakallahu khairan. Amin wa jazakallahu khair Ustaz. Ya, ini di antara cara dan kiat supaya kita tidak debat kusir dengan teman kita, dan ana tidak meyakini itu sebagai bentuk namimah. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz Afwan, apakah ada aplikasi khusus seperti kayak
Jama'ul Hadis gitu ya, aplikasi seperti itu. Apakah misalkan untuk mengetahui rujukan bahwa buku yang atau kitab yang dibawa oleh Ustadz ini dan misalkan dengan Ustadz ini mana yang lebih sahih gitu Ustadz? Seperti itu. Apakah Untuk mengetahui kedudukan suatu hadis ada beberapa aplikasi, banyak. Durar As-Saniyah ada, Al-Bahithul Hadithi ada beberapa hadis. Ya, ada beberapa literatur ya, mulai beberapa aplikasi atau yang bisa dipakai untuk meneliti hal tersebut. Seperti kumpulan kitab Asyamilah juga bisa memungkinkan untuk langsung kita meneliti kepada buku-buku rujukannya. Banyak sekali. Tapi yang antum tanyakan itu terkait dengan hadis ya. Tapi kalau terkait kitab, buku ini dibandingkan dengan buku itu, mana yang lebih baik, mana yang kurang, mana apa kelebihannya, apa kekurangannya, ini tidak bisa diputuskan dalam sebuah aplikasi. Itu mungkin antum bisa melihat reviewnya, dan anak pun sering sekali juga melakukan hal yang sama, review dari para ulama. Ya, misalnya anak ingin membeli sebuah buku tentang tema tertentu, fiqh kah atau akidah kah atau yang lainnya. Misalnya Syarah Kitab Tauhid, ya banyak sekali. Yang anak kumpulkan dari Syarah Kitab Tauhid lebih dari 50 syarah. Nah, kemudian pertimbangan mana yang dibaca, untuk perluasan wawasan sendiri, dan pertimbangan mana yang ingin disampaikan untuk dijadikan sebagai materi ajar ke jamaah, ya. Ini berbeda keputusannya satu dengan yang lainnya. Sudut pandang para ulama berbeda dari satu dengan yang lainnya. Tafsir, antum ngaji tafsir, sejumlah kitab tafsir, dari yang paling istilahnya mukhtasar, al-mukhtasar misalnya, atau at-tafsir al-muyassar, dari yang paling ringan sampai as-Sa'di misalnya, sampai kepada Ibnu Katsir, al-Baghawi, Ruhul Ma'is, jumlah puluhan kitab tafsir. Nah, untuk menentukan mana baik, mana lebih baik, mana kelebihan, mana kekurangannya dan lain sebagainya, itu ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama. Dan alhamdulillah kalau antum memahami bisa bahasa Arab, itu semuanya bisa antum cari di YouTube. Nah, para ulama seringkali membandingkan. Misalnya tafsir ini kelebihan-kelebihannya apa, ya tinggal kita harus bersabar. Ya, Anda mengikuti ada salah satu channel seorang alim, Syekh Asy'ari, Abdurrahman Asy'ari dari Riyadh. Beliau ahli tafsir. Beliau pernah menghatamkan Al-Qurtubi itu lebih dari 10 kali misalnya. Beliau menceritakan itu, dan beliau memiliki silsilah, ya, konten rutin menjelaskan tentang seorang alim, seorang ahli tafsir, dan kitab tafsirnya serta metodologinya dan seterusnya. Itu satu kontennya itu kurang lebih 1 jam, dan itu ada belasan atau puluhan konten yang beliau sampaikan. Nah, itu metode belajar yang kita ambil dari para ulama kita dengan teknologi yang ada sekarang. Itu kalau untuk membandingkan satu buku dengan buku yang lainnya. Tidak ada aplikasi yang bisa memutuskan akan hal ini, tapi harus antum mereview sendiri, mencari sendiri, membandingkannya sendiri, dan merujuk kepada para asatidzah, kepada para ulama, untuk bisa mengetahui mana yang lebih baik dari yang baik-baik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillah tak terasa sudah melewati pukul 21, yakni 21:37 tepatnya. Untuk itu ini sebetulnya masih kangen gitu ya. Masih ada pertanyaan melalui chat, tapi nanti kita simpan saja buat pekan depan insyaallah ya. Sangat menarik sekali malam ini. Silakan Ustaz, barangkali ada akhir kalam untuk menutup kajian pada malam hari ini. Nah, insyaallah materi kita pada kajian berikutnya, pertemuan pasukan kaum muslimin dengan musyrikin di medan Badar. Ya, pertemuan pasukan umat Islam dengan musyrikin di medan Badar. Itu materi kita yang akan datang. Ya, jadi tentang bagaimana pertemuan dua pasukan ini, dan bagaimana prolog awal dari terjadinya peperangan dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan ikhwatal iman, sebagaimana di kajian sebelumnya telah Anda sampaikan kepada antum bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk mengkaji kitab sirah ini, dan kita mendalami banyak aspek, banyak segi, banyak sisi
yang seringkali mungkin kita pernah mendengar atau membacanya, atau mungkin sebagian besar dari kita baru tahu ada peristiwa ini, baru tahu ternyata yang ini dhaif, baru tahu ternyata detailnya adalah seperti ini, dan seakan-akan kita melihat kejadian itu seperti ra'yal ain, seperti kita melihatnya, atau kita membayangkan di kepala kita bagaimana terjadinya hal itu. Dan ini menggambarkan, menunjukkan kepada kita dahsyatnya perjuangan Islam, dahsyatnya perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahsyatnya perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu semuanya berulang-ulang seringkali ana sampaikan, itu semuanya di antara sebab, ya, setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab sampainya Islam itu ke hati kita semuanya, dari perjuangan mereka, pengorbanan mereka, ya, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang itulah yang menempatkan mereka sebagai manusia-manusia terbaik, yang adalah sangat suatu kejahatan ketika ada dari generasi penerus dari umat Muhammad SAW yang tidak bisa mengakui kebaikan dari generasi pertamanya, ya, yang tidak mengakui kebaikan Abu Bakar, kebaikan Umar, kebaikan Utsman, kebaikan Ali, kebaikan Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhum ajmain, kebaikan Muhajirin wal Ansar, yang mereka ini menjadi duta-duta, menjadi menteri-menteri, menjadi tameng-tameng hidup Rasulullah SAW. Itulah, alhamdulillah, kita ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kita berada di atas akidah Ahlus Sunnah, dan nikmat yang besar yang selalu harus kita syukuri, selalu kita jaga, selalu kita mohon kepada Allah untuk ditetapkan hati kita di atas iman dan tauhid ini sampai kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kesempatan kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk bertemu di pekan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan ya Ustaz.